Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas Administrasi Bisnis Terapan kelas 2C reguler. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami pada mata kuliah Metode Statistika Bisnis. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lydia Nanda dengan NIM 4122001073, kemudian Era Sugesti dengan NIM 4122001078, dan Elsariani Noviantino dengan NIM 4122001084. Untuk materi pertama adalah analisis regresi linear sederhana yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respon. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Modal persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah rumusnya, Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan variabel respon atau variabel akibat atau dependen. X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen. A sama dengan konstanta. B sama dengan koefisien regresi atau kemiringan. Besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Berikut ini nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan buka kurung sigma Y tutup kurung buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma XY tutup kurung. N sama dengan buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. B. N sama dengan sigma XY dikurang sigma X buka kurung sigma Y tutup kurung M sama dengan buka kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Baik, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat respon. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Yang keenam, buatlah model persamaan regresi linear sederhana. Yang ketujuh, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel, faktor penyebab, atau variabel akibat. Contoh kasus analisis regresi linear sederhana. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau mean suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Kemudian penyelesaiannya mengikuti langkah-langkah dalam analisis regresi linear adalah sebagai berikut. Langkah 1, penentuan tujuan. Tujuan, memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Langkah 2, identifikasikan variabel penyebab dan akibat variabel faktor penyebab X suhu ruangan. Variabel akibat atau Y sama dengan jumlah cacat produksi. Langkah 3, pengumpulan data. Berikut ini adalah data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari atau berbentuk tabel.
Langkah 3. Berikut ini adalah pengumpulan data dikumpulkan selama 30 hari dalam bentuk tabel. Nah, berikut ini adalah contohnya. Dan ini juga sambungannya. Dan ini langkah 4. Langkah hitung dengan rumus X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Tanggal 1, rata-rata suhu ruangan atau disebut dengan X. Terus jumlah cacat disebut dengan Y. Di sini rata-rata suhunya adalah 24, jumlah cacatnya adalah 10. X kuadrat 576, ini adalah hasil dari 24 akar 2. Dan 100 ini adalah hasil dari 10 akar 2. 240 adalah hasil dari XY, yang dimana 10 dikali 24. Dan penyelesaian di bawah ini sama seperti contoh yang di atas ini. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ada langkah hitung-hitungnya yang tadi. Dan ini masih sama dengan tabel yang tadi. Berikut ini adalah hasil total akhirnya. 669, 282, 1648,7, 3112, 6861. Berikut ini kita pakai langkah yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Menghitung konstanta. Berikut ini rumus dari menghitung konstanta. Sigma Y, sigma X kuadrat dikurang sigma X, sigma XY per N buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y 282, sigma X kuadrat 16.487, sigma X sama dengan 669, sigma XY sama dengan 6.861, per N sama dengan 30, sigma X kuadrat sama dengan 16.487 dikurang sigma X kuadrat adalah 699 kuadrat. Dan hasil akhir A adalah min 24,38. Dan menghitung koefisien regresi B. B sama dengan rumusnya N sigma XY dikurang sigma X, sigma XY. N sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan N30, sigma XY sama dengan 6.861 dikurang sigma X 699, sigma Y sama dengan 282, per N sama dengan 30, sigma X kuadrat sama dengan 16.487 dikurang sigma X kuadrat sama dengan 699 kuadrat. Dan hasil akhir B-nya adalah 1,45. Nah, langkah 6 yaitu buat model persamaan regresi. Berikut ini adalah rumusnya. Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45X. Dan ini adalah langkah terakhir, yaitu lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel, faktor penyebab atau variabel akibat. Yang pertama, prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi atau variabel X, contohnya 30 derajat Celcius, Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45 atau 30, Y sama dengan 19,12. Jadi, jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan akan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Yang kedua, jika cacat produksi variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? 4 sama dengan min 24,38 ditambah 1,45X, dan 1,45X sama dengan 4 ditambah 24,38. X sama dengan 28,38 per 1,45.
X sama dengan 19,57. Jadi, prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 derajat Celcius. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elsa Riani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi kedua, Standar Error of Estimate. Kesalahan standar estimasi adalah standar deviasi di sekitar garis estimasi regresi yang mengukur variabilitas nilai Y aktual dari Y prediksi. Disimbolkan dengan SYX meskipun metode kuadrat sampai terkecil atau OLS menghasilkan garis estimasi dengan jumlah variasi minimum atau kecuali jika koefisien determinasi R2 sama dengan 1. Persamaan regresi bukanlah prediktor yang sempurna. Variabilitas di sekitar garis regresi ditunjukkan pada gambar di atas, yang menyajikan scatter sama dengan 0,158 unit, seperti output Excel di bawah ini. Seperti gambar berikut, bila kita hitung secara manual, kita bisa menggunakan rumus. Kita hitung menggunakan rumus tersebut seperti ini. SYX akar dari SSE per N kurang 2 sama dengan akar dari sigma N I sama dengan 1 buka kurung YI kurang YI kuadrat per N kurang 2. SYX sama dengan akar 0,075 per 5 kurang 2 SYX kurang IJ 0,025 SYX sama dengan 0,15811. Sama seperti standar deviasi mengukur variabilitas di sekitar rata-rata. Kesalahan standar estimasi mengukur variabilitas di sekitar garis estimasi. Kesalahan standar estimasi akan sangat penting untuk menunjukkan apakah ada hubungan signifikan secara statistik antara variabel Y dan X atau uji T. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu asumsi regresi linear. Yang pertama itu ada heteroskedastisitas. Dalam regresi linear, salah satu yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut bersifat BLEU atau Best Linear Unbiased and Estimator adalah VAR atau UI sama dengan lambda 2 mempunyai variasi yang sama. Pada kasus-kasus tertentu, terjadi variasi UI tidak konstan atau variabel berubah-ubah. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan pengujian dengan metode grafik. Dengan pengujian ini dapat dideteksi apakah kesalahan pengganggu dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Dengan metode grafik, hasilnya dapat menunjukkan ada tidaknya pola-pola tertentu yang terbentuk seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Yang kedua ada autokorelasi. Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu, seperti data deret, waktu, atau ruang seperti data cross-section.
Untuk mengetahui autokorelasi digunakan uji Darwin-Watson atau DW-test. Adanya autokorelasi dalam regresi dapat diketahui dengan menggunakan beberapa cara, antara lain metode grafik dan uji Darwin-Watson. Yang ketiga ada multikolinearitas. Multikolinearitas muncul jika terdapat hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel independen dalam model. Pada kasus multikolinearitas yang serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen dalam model. Terdapat beberapa metode untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas. Untuk mendeteksi multikolinearitas digunakan pengukuran terhadap nilai VIF atau variabel inflation factor dan nilai tolerance. Yang keempat ada normalitas. Normalitas dalam statistik parametrik seperti regresi dan ANOVA merupakan syarat pertama. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau bias, terutama untuk sampel kecil. Uji normalitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan grafik atau histogram dan P sampai P plot, atau uji Kolmogorov-Smirnov, chi-square, Lilliefors, maupun Shapiro-Wilk. Materi selanjutnya yang keempat yaitu koefisien linear sederhana. Di dalam suatu model regresi, kita akan menemukan koefisien-koefisien. Koefisien pada model regresi sebenarnya adalah nilai duga parameter di dalam model regresi untuk kondisi yang sebenarnya atau true condition. Sama halnya dengan statistik mean atau rata-rata pada konsep statistika dasar. Hanya saja koefisien-koefisien untuk model regresi merupakan suatu nilai rata-rata yang berpeluang terjadi pada variabel Y atau variabel terikat. Bila suatu nilai X variabel bebas diberikan koefisien regresi, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada intercept atau intercept. Intercept secara matematis adalah suatu titik perpotongan antara suatu garis dengan sumbu Y pada diagram atau sumbu Cartesius saat nilai X sama dengan 0. Sedangkan definisi secara statistika adalah nilai rata-rata pada variabel Y apabila nilai pada variabel X bernilai 0. Dengan kata lain, apabila X tidak memberikan kontribusi, maka secara rata-rata variabel Y akan bernilai secara sebesar intercept. Perlu diingat, intercept hanyalah suatu konstanta yang memungkinkan munculnya koefisien lain di dalam model regresi. Intercept tidak selalu dapat atau perlu untuk diinterpretasikan. Apabila data pengamatan pada variabel X tidak mencakup nilai 0 atau mendekati 0, maka intercept tidak memiliki makna yang berarti, sehingga tidak perlu diinterpretasikan. Yang kedua ada slope. Secara matematis, slope merupakan ukuran kemiringan dari suatu garis. Slope adalah koefisien regresi untuk variabel X atau variabel bebas dalam konsep statistika.
Slope merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi atau sumbangan yang diberikan suatu variabel X terhadap variabel Y. Nilai slope dapat pula diartikan sebagai rata-rata pertambahan atau pengurangan yang terjadi pada variabel Y untuk setiap peningkatan satu satuan variabel X. Berikut ini adalah contoh garis regresi di dalam sebuah grafik, yaitu regression line intercept. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lydia. Yang kelima yaitu koefisien determinasi. Yang A, definisi. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat persentase persen, besarnya kontribusi atau pengaruh variabel X1, X2, terhadap variabel Y, buka kurung Pratomo, 2012 tutup kurung. Yang B yaitu persamaan. KD sama dengan R2 kali 100%, di mana KD sama dengan koefisien determinasi, R2 sama dengan kuadrat korelasi ganda. Nilai hasil dari pengurangan 100% dengan nilai determinasi merupakan sisa yang mengindikasikan besarnya faktor lain yang ikut mempengaruhi variabel dependent. Contoh, diketahui R dari hubungan besar pengeluaran dengan pendapatan, yaitu R sama dengan 0,9129. Koefisien determinasinya adalah R2 sama dengan buka kurung 0,929 tutup kurung kali 2. R2 sama dengan 0,83. Artinya, besar pengeluaran 0,83% dipengaruhi oleh pendapatan, sedangkan sisa sebesar 17% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain, sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat diduga 100%. Next. Yang keenam, yaitu perbedaan dan hubungan korelasi dan regresi. Korelasi. Korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dan regresi yaitu regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Korelasi, dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Di dalam regresi yaitu dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Next. Yang ketujuh yaitu pengujian validitas koefisien regresi dan korelasi. Hubungan antar variabel secara garis besar ialah korelasi dan regresi yang saling korelasi menyatakan derajat keeratan hubungan antar variabel, sedangkan regresi digunakan dalam peramalan variabel dependent berdasarkan variabel-variabel independennya. Pada dasarnya, hubungan antara dua variabel dapat dibedakan atas. Satu yaitu hubungan searah atau positif. Yang kedua, hubungan bersifat terbalik atau negatif. A. Hubungan searah atau positif. Apabila perubahan variabel X atau independen akan mempengaruhi variabel Y yaitu dependent yang searah. Atau jika variabel X bertambah, maka variabel Y bertambah pula, begitu pula sebaliknya. Contohnya yaitu satu hubungan antara pengeluaran iklan, yaitu X, dan jumlah penjualannya, yaitu Y. Yang kedua yaitu hubungan antara penghasilan, yaitu X, dan pengeluaran konsumsi, yaitu Y. Next. B. Hubungan kebalikan atau negatif. 1. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif, atau kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel atau independen X akan mempengaruhi dependen Y pada arah yang berlawanan. Artinya, apabila variabel X bertambah, maka variabel Y berkurang, dan begitu sebaliknya. Contohnya yaitu satu hubungan antara usia kendaraan X dengan tingkat harga Y.
Yang kedua yaitu hubungan antara harga barang X dan jumlah yang diminta Y. Perbedaan korelasi dan regresi. 1. Regresi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Yang kedua yaitu hubungan yang dijelaskan variabel yang satu sebagai penyebab dan variabel lainnya sebagai akibat. Yang ketiga yaitu korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, tetapi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Next. Pengujian koefisien regresi dan korelasi. Korelasi. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linier. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menemukan pengujian koefisien regresi dan korelasi. Korelasi. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linier. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menemukan korelasi antara merokok dengan penyakit kanker. Berdasarkan penjelasan statistik dan matematika pada anak sekolah dan mahasiswa. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup melihat nilai dari koefisien dan korelasi. Koefisien korelasi yaitu R, merupakan indeks atau bagian yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi. N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar buka kurung N sigma X pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 tutup kurung buka kurung N sigma Y pangkat 2 dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 tutup kurung, di mana X variabel independen, Y variabel dependen, dan N banyaknya sampel. Next. Regresi. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Jika dalam analisis korelasi penelitian hanya tertarik pada derajat asosiasi atau kecenderungan umum, dua buah berubah atau lebih, maka dalam analisis regresi penelitian ingin memperoleh hubungan fungsional antara dua berubah yang dinyatakan dalam bentuk Y Bx sama dengan tambah yang merupakan penduga dari fungsi yang ada pada populasi yang bisa dinotasikan dengan 0, 1, atau sama dengan Y X Y X A B B B sama dengan tambah-tambah atau peubah bebas lebih dari 1 dinyatakan sebagai sama dengan Y X X B B B plus melalui analisis regresi penelitian ingin menghitung nilai penduga untuk JB yang sesuai dengan data. Selain melakukan penghitungan nilai penduga untuk JB, juga sekaligus melakukan uji apakah nilai signifikan atau dapat diabaikan atau tidak disignifikan. Regresi mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya, sehingga dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu berdasarkan variabel lain. Next. Persamaan regresi sederhana secara umum dituliskan sebagai berikut. Y T sama dengan A tambah BX, di mana Y variabel dependen, X variabel independen, A yaitu konstanta, B koefisien regresi, dengan B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. A sama dengan sigma XY
sigma XY dan sigma X pangkat 2 dikurang sigma XY dibagi N sigma X pangkat 2 kurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. Next. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.